Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma Faiza dengan NIM E100240054 dari Prodi Geografi. Di sini saya akan mempresentasikan kondisi geologi di Kabupaten Klaten. Kondisi geologi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas vulkanik, struktur geologis, serta risiko bencana yang dihadapi. Berikut penjelasan mengenai kondisi geologi Kabupaten Klaten. Yang pertama ada formasi geologi utama mencangkup 1. Formasi Merapi Muda, 2. Endapan aluvium, yang ketiga ada batuan tua dan perbukitan jiwa. Masuk pada formasi geologi utama yang pertama yaitu formasi Merapi Muda. Sebagian besar wilayah Klaten terdiri dari formasi Merapi Muda yang mencangkup material hasil aktivitas vulkanik seperti tuff, aliran lava andesit, dan breksi. Formasi ini memiliki potensi bahaya yang lebih besar terhadap efek getaran tanah karena amplifikasi dan interaksi getaran tanah. Yang kedua ada endapan aluvium. Terdapat juga sedikit endapan aluvium yang menyebar di beberapa area meskipun tidak dominan. Endapan ini umumnya terdiri dari material lepas yang dapat mempengaruhi stabilitas tanah. Endapan aluvium sendiri yaitu material sedimen yang terendapkan oleh aliran air seperti sungai, sungai kecil atau danau, biasanya di daerah yang lebih rendah atau dataran banjir. Material ini termasuk dari berbagai jenis partikel, mulai dari pasir, kerikil, lanau, hingga lempung yang dibawa oleh aliran air dari tempat yang lebih tinggi dan diendapkan di tempat yang lebih rendah saat kecepatan aliran menurun. Yang ketiga ada batuan tua dan perbukitan jiwa. Di bagian selatan Klaten terdapat perbukitan jiwa yang merupakan daerah dengan batuan tua berumur tersier, termasuk Sekis dan Filit. Batuan ini telah mengalami proses tektonik yang signifikan. Batuan tua di perbukitan jiwa merujuk pada jenis batuan yang terbentuk jutaan tahun lalu dan umumnya terdiri dari batuan beku atau metamorf yang sudah mengalami berbagai proses geologi seperti pelapukan dan deformasi. Jenis batuan di perbukitan jiwa bisa termasuk batuan andesit, basalt, serta batuan sedimenter dan metasedimen. Batuan ini penting dalam memahami sejarah pembentukan Pulau Jawa karena wilayah ini merupakan bagian dari zona vulkanik aktif pada masa lalu. Poin yang kedua ada struktur geologi. Daerah ini memiliki morfologi yang wilayah Klaten, termasuk dataran terdapat dua struktur geologi. Yang pertama, sesar aktif dan morfologi. Teragung di selatan Klaten merupakan contoh dari struktur geologis yang mematahan pada kerak bumi yang mengalami pergerakan atau aktivitas tektonik secara terus-menerus atau dalam jangka waktu tertentu. Klaten terletak dekat dengan jalur sesar aktif opak yang dapat menyebabkan gempa bumi. Di selatan Klaten merupakan contoh dari struktur geologis yang sesar aktif opak adalah ke timur. Sesar aktif yang berada di wilayah Yogyakarta, Indonesia. Daerah ini sesar ini diketahui membentang dari arah selatan ke utara melewati wilayah Bantul dan Yogyakarta hingga ke sekitaran Gunung Kidul. Sejarah mencatat bahwa gempa bumi tahun 2006 mengakibatkan kerusakan signifikan di kawasan ini. Poin yang ketiga ada aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Erupsi dan dampak dari aktivitas vulkanik Gunung Merapi yaitu Gunung Merapi secara rutin mengalami erupsi yang menghasilkan awan panas dan guguran lava. Misalnya pada Januari 2024 terjadi beberapa kali awan panas guguran yang mengarah ke barat daya
dengan jarak luncur mencapai 1.800 meter. Aktivitas ini menyebabkan hujan abu vulkanik di beberapa wilayah Klaten yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan pertanian. Yang kedua, ada resiko lahar dingin dari aktivitas vulkanik Gunung Merapi, yaitu saat hujan lebat, lahar dingin dapat terbentuk dari material vulkanik yang terbawa air hujan. Hal ini berpotensi mengalir ke permukaan dan lahan pertanian yang menyebabkan permukiman dan lahan pertanian tersebut mengalami kerusakan. Poin yang keempat yaitu resiko bencana alam pada wilayah Kabupaten Klaten. Yang pertama, gempa bumi. Klaten memiliki sejarah gempa bumi signifikan, termasuk gempa pada tahun 2006 yang menyebabkan kerusakan parah. Masyarakat perlu memahami sejarah gempa untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, banjir dan longsor. Kabupaten Klaten juga rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor, terutama selama musim hujan. Beberapa kecamatan seperti Gantiwarna, Wedi, Bayat, Cawas, Trucuk, Juwireng, dan Wonosari memiliki potensi banjir yang cukup tinggi karena kondisi geografisnya. Tanah longsor juga menjadi ancaman serius di daerah penambangan tanah urup. Yang ketiga, kekeringan. Selain itu, Kabupaten Klaten juga menghadapi resiko kekeringan yang tinggi di beberapa kecamatan seperti Bayat dan Cawas. Daerah-daerah ini sering mengalami kekeringan setiap tahun. Poin yang kelima yaitu kualitas tanah dan pertanian. Kesuburan tanah di wilayah Kabupaten Klaten. Tanah di Klaten umumnya subur karena berasal dari material vulkanik Gunung Merapi. Kesuburan ini mendukung pertanian terutama tanaman padi, sayuran, dan buah-buahan. Namun aktivitas vulkanik juga membawa resiko, seperti hujan abu yang dapat merusak tanaman. Yang kedua, ada pengelolaan pertanian berkelanjutan. Dalam praktik pertanian, masyarakat di Kabupaten Klaten perlu menerapkan praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kualitas tanah dan mengurangi dampak negatif dari bencana alam. Ini termasuk penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan teknik konservasi tanah untuk mencegah erosi. Yang terakhir ada perubahan iklim dan dampaknya. Dampak dari perubahan iklim yaitu perubahan iklim dapat mempengaruhi pola curah hujan di Klaten yang berdampak pada risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Variabilitas cuaca yang ekstrim dapat mengganggu pertanian yang merupakan sektor utama ekonomi masyarakat Klaten. Strategi adaptasi masyarakat Klaten perlu mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti diversifikasi tanaman, pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, serta peningkatan infrastruktur untuk mengatasi risiko bencana. Kebijakan pemerintah juga harus mendukung upaya ini melalui program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.